Shalom Bapak Ibu, mengawali setiap aktivitas kita di pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini dengan penuh sukacita kami hadir menikmati hari yang Tuhan berikan bersama dengan keluarga kami. Pada hari ini Tuhan kami akan melakukan aktivitas dan pekerjaan kami. Tetapi sebelum itu biarlah kami mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kami menjalani aktivitas dan pekerjaan kami pada hari ini. Hati kami Tuhan supaya kami mampu mendengar dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Markus 1 ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, doa itu merupakan nafas orang percaya. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, doa itu merupakan hal yang penting. Karena melalui doa, kita itu bisa menyampaikan keinginan kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan lebih intim. Maka dari itu, doa bagi orang percaya itu bukan sekedar menyampaikan kata-kata yang manis, menyampaikan kata-kata yang baik, tetapi lebih daripada itu, doa menurut kita orang Kristen dan orang percaya adalah doa itu untuk kita bisa melibatkan diri, terlibat, dan meninggalkan sekejap persoalan dunia dan datang kepada Tuhan melalui doa. Firman Tuhan pada hari ini merupakan cerita mengenai Yesus yang menyisihkan sebagian waktunya untuk berdoa kepada Allah. Yesus yang pada saat itu begitu sibuk melayani Allah dan juga manusia, mulai dari saat ia mengajar di bait Allah, mengusir roh jahat dari orang yang dirasuki, menyembuhkan ibu mertua Petrus, sampai pada dia menyembuhkan orang-orang sekota yang sakit dan kerasukan yang mendatangi dia di dalam rumah Petrus. Namun meskipun dalam kesibukan yang dilalui oleh Yesus, dari kesibukan yang dia lakukan dalam pelayanannya pada waktu itu, dia tidak menghabiskan waktunya selama 24 jam hanya untuk melayani manusia saja. Pada waktu itu, pagi-pagi benar, Yesus memulai harinya dengan berdoa. Yesus pergi dan mencari tempat di mana ia bisa menyendiri. Yang menarik dalam cerita dan perikop kita hari ini adalah bahwa di hari sebelumnya Yesus itu melayani orang-orang yang membutuhkan dia sampai malam hari. Tapi meskipun demikian, dalam kesibukan yang dilakukan oleh Yesus hingga larut malam, itu tidak menghalangi dia untuk menyediakan waktu bersekutu dengan Bapanya pada waktu pagi. Tindakan yang Yesus lakukan ini seolah menyatakan bahwa berdoa itu merupakan satu persiapan yang penting yang harus dia lakukan sebelum ia memulai harinya. Yesus benar-benar berdoa sebelum ia melakukan setiap pelayanan yang ia lakukan. Dan ini juga menjadi panggilan bagi kita orang percaya untuk melakukan hal yang Yesus lakukan juga. Kita pun dalam menjalani hari-hari yang kita lalui, pastinya ada berbagai macam persoalan yang akan kita rasakan di hari di mana Tuhan memberikan hari itu bagi kita. Tetapi ketika kita memulainya dengan doa, ketika kita menyampaikan isi hati kita melalui doa, sebelum kita melakukan aktivitas dan pekerjaan kita, maka persoalan atau tantangan yang akan kita hadapi di hari itu pasti dapat kita selesaikan, dapat kita lakukan, dapat kita hadapi dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Jika Yesus memiliki perasaan bahwa ia perlu berdoa dan menyendiri, berdoa kepada Bapa, maka kita pun butuh waktu seperti yang dilakukan oleh Yesus.
Ini bukan hanya bagi mereka yang melayani secara khusus di gereja atau bekerja dalam bidang kerohanian, tapi kita juga, siapapun daripada kita juga membutuhkan waktu untuk menyendiri, berdoa kepada Tuhan, mendengarkan sejenak firman Tuhan, untuk memberikan kekuatan bagi kita dalam menjalani hari yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita terlalu sibuk untuk melakukan hal yang menurut kita itu adalah hal yang penting, tetapi kita lupa bahwa kita perlu berdoa untuk dapat kita melewati hari yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Bila kita tidak menyediakan waktu untuk berdoa, maka akan ada hal-hal yang lain yang dapat mengisi waktu kita. Dan bisa saja itu menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu, datang kepada Tuhan melalui doa, sampaikan isi hatimu, doakan yang akan kau kerjakan, doakan yang akan menjadi aktivitas dan pekerjaan kita di hari itu. Maka Tuhan akan membantu kita dan menolong kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami dan menyadarkan kami bahwa doa itu merupakan satu-satunya hal yang penting bagi kami, supaya kami dapat menjalani hari ini dengan penuh sukacita, dan kami boleh melewati setiap rintangan dan tantangan yang boleh menghampiri kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kiranya pagi hari ini kami boleh melewati setiap aktivitas dan pekerjaan itu dengan penuh sukacita, dan kami boleh benar-benar menaruh hidup kami, harapan kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami akan menjalani aktivitas dan pekerjaan kami. Kami memohon tangan pengasihan Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami, dan kami boleh melewati hari ini dengan penuh sukacita. Dan tidak hanya itu, kasih penyertaan Tuhan benar-benar menuntun kami, supaya kami dapat menjalani hari ini dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Apapun pekerjaan dan juga aktivitas dari keluarga kami, kiranya Tuhan memberkati seperti Engkau memberkati kami semua. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara kami yang mengalami sakit, Engkau pulihkan ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang mengalami duka, Engkau hiburkan. Dan saudara-saudara kami yang sedang melewati banyaknya persoalan hidup, kami percaya Tuhan benar-benar menolong mereka seturut dengan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dan penyertaan-Mu. Biarlah kami selalu menaruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.